mengatakan bahwa Tuhan kamu adalah manusia, ya? Ini kenapa yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang saya tanya, bagaimana posisi Anda terhadap seorang manusia yang bernama Muhammad? Bukankah Anda dikendalikan olehnya? Anda membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad, sehingga ketika Muhammad bilang A, kalian harus A juga. Dengarkan dulu, makanya Bang, jangan dipotong-potong dulu, sebentar. Ini kok jadi masalah-masalah kelihatan atau tidak kelihatan? Dengarkan dulu Bang, dengarkan dulu. Silakan. Masalah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya saya bilang berarti memang benar kalian diperintahkan untuk menuhankan itu Muhammad. Perintah Allah, bukan perintah Nabi Muhammad, Bang Edis. Ini saya mau teriak-teriak atau bagaimana nih? Oh, mati ininya udah habis. Pelan-pelan, tenang aja, tenang. Mau diskusi nggak? Kalau mau pakai diskusi, pakai data sama saya, yuk. Oke. Jadi silakan nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik nih. Anda berikan pencerahan kepada kaum muslimin. Silakan. Kaum muslimat gitu ya. Kaum muslimat di bawah banyak juga yang nonton. Silakan. Oke. Baik. Lanjut tadi apa yang disampaikan tadi. Ya, begini, ini mentawai asli, ini dia seorang mualaf. Tetapi walaupun dia seorang mualaf, dia jangan bernapas di mic Bang, agak jauhkan dikit Bang. Oke. Jangan begitu, jangan dimakan mic-nya. Nah, ini mentawai asli ini dia mualaf, tapi dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Tuhan. Nah, terus di bawah saya ini Tabata, dia muslim, dia tidak mengakui bahwa Muhammad itu Rob. Nah, sedangkan Yusuf PI, Ustadz Yusuf PI mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa adalah Rob. Nah, sekarang bagaimana? Ini yang benar yang mana? Setiap Islam ditanya pasti beda jawabannya. Karena saking begitu lengkapnya kitab Al-Quran, begitu menjelaskannya, saking jelasnya, orang Islam ditanya apa, jawabannya beda-beda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan ya semuanya, abang-bangku, saya Ahmad, saya asli dari Bogor. Alhamdulillah saya juga punya teman dari Kristiani, dan juga saya berteman banyak sekali. Di sini ada 30 orang ya yang sudah saya mualafkan, alhamdulillah. Dan juga saya dekat dengan para habaib, dan kami tidak saling menyenggol tentang agama kami. Bahkan ketika saya melihat Bang Edis ini, beliau mensiarkan tentang jangan menuhankan Muhammad. Itu adalah salah satu seruan buat kaum muslimin. Ya, jangan sampai gulu ya, jangan sampai berlebihan. Jadi betul tidak? Berarti harus didukung nggak supaya orang Islam berhenti menuhankan Muhammad? Bentar dulu. Jadi teman-teman silakan dibuka Al-Quran. Terima kasih Ahmad, Anda sudah setuju dengan saya. Mari kita serukan supaya orang Islam berhenti menuhankan Muhammad. Silakan. Belum selesai. Silakan. Bentar dulu. Silakan teman-teman dibuka Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 10. Silakan. Di situ ada nggak Al-Qurannya? Yuk. Silakan. Kita belajar bareng-bareng. Silakan. Sambil dibaca saja sambil mereka buka. Ya, silakan. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Yang artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad. Qul, ini adalah kalimat fi'il amr. Karena fi'il itu ada 3 Bang. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Berarti di sini adalah perintah Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena setiap yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah wahyu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Ruhul Qudus atau Ruhul Amin yang bernama Malaikat Jibril alaihissalam. Pertama, tugas Malaikat Jibril menyampaikan daripada firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama, sesungguhnya Muhammad itu adalah ana basyarun, hanya seorang manusia ya. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Ini adalah Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah makhluk biasa, basyariah. Bahkan beliau makan sama seperti kita makan, minum beliau sama seperti kita minum. Jangan terlalu panjang Bang, jangan terlalu panjang, dipersingkat. Oke. Silakan. Beliau sholat sama seperti kita sholat ya.
Kemudian beliau haji sama seperti kita haji juga. Puasa sama seperti kita puasa juga. Buset, ini biasa. Jadi ini biasa dapat undangan. Jadi kalau misalkan berbicara tentang Muhammad, jangan adalah gini. Nabi yang kita. menjadi poin kita di sini, apakah Anda setuju bahwa orang Islam ketika saya membuat satu tema stop mentuhankan Muhammad, Anda setuju supaya orang Islam berhenti menuhankan Muhammad? Saya tidak setuju terkait mengenai berarti hal harus ini. dilanjutkan menuhankan Muhammadnya. Tuh kan kamu suka dipotong-potong videonya. Tenang dulu makanya. Jadi Muhammad itu adalah nabi, seorang manusia biasa. Dan kita tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Tidak pernah menuhankan Muhammad. Tidak pernah Lalu menuhankan bagaimana Nabi dengan Muhammad. pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad Begitu. itu adalah Kami Rob? tidak pernah menuhankan Nabi Muhammad. Di mana? Ya, lalu bagaimana Mana dengan pernyataan dalilnya Yusuf bahwa PI Muhammad bahwa adalah Muhammad Tuhan? itu Rob? Oke, saya bicara santai ya. Saya tidak marah-marah kepada kamu. Nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa, santai kok. Oke. Bagaimana dengan pernyataan Yusuf PI bahwa Muhammad itu adalah Rob? Muhammad itu adalah Sayyid. Beda antara Rob dengan Sayyid. Jadi Yusuf PI sesat mengatakan Muhammad itu Rob? Bukan sesat, tapi salah. Waduh. Kurang tepat. Ayo kamu Uncup, ayo kamu kesini kamu Uncup. Sebentar ya. Ya, saya silakan. undang dulu Uncup sebentar. Silakan. Sebentar. Silakan. Saya turunkan dulu tabata sebentar. Silakan. Nah ini bang, ini Mentawai asli ini dia adalah seorang Muslim, mualaf dia. Coba ditanya dulu, silakan. Oke, Bang Mentawai, bagaimana kabarnya, sehat Bang? Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah binikmati sholihah, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan istiqomah ya. Mau nanya apa nih Bang kira-kira nih? Iya, dia Mentawai asli ini dia itu Muslim, mualaf, tapi dia mengakui Muhammad itu Tuhan, bukan begitu Mentawai asli? Kenapa Iya. kenapa kamu percaya bahwasanya Muhammad adalah Tuhan? Kenapa? Karena Roh itu artinya Tuhan Bang. Itu Oke, makanya. terus? Iya. Hmm. Itu makanya aku bilang berarti Muhammad itu Tuhan. Karena Bukan. arti Roh itu Di Tuhan mana? kan? Coba tunjukkan di mana di Al-Qur'an bahwa Muhammad adalah Tuhan, di mana? Ya, artinya memang gitu Bang, artinya Roh itu kan artinya Tuhan Bang. Oke, tapi di mana ayat Al-Qur'an yang menyatakan Muhammad adalah Tuhan? Tidak ada. Ya ayatnya enggak tahu Bang. Oke, saya buktikan ya bahwa Muhammad adalah nabi biasa ya. Nabi Muhammad nih, ya. Kita akan tampilkan datanya teman-teman ya. Berat ini saudara-saudara ya. Bentar, sabar. Satu mualaf bilang Muhammad Tuhan, yang satu bilang Muhammad bukan Tuhan. Ini Oke. Yusuf PI bilang Muhammad Dengerin, itu dengerin. Rob. Dengerin. Aduh, berat. Kul ini adalah kalimat fi'il amar ya. Ya, bahasa Indonesianya saja, katakanlah. Bang. Bahasa Indonesia saja langsung. Oke, ini kan saya menjelaskan kaidah bahasanya. Iya, maksudnya menjelaskannya itu langsung bahasa Indonesianya. Silakan. Oke, dengarkan. Katakanlah wahai Muhammad ya. Aku hanyalah manusia biasa seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, Al-Kahfi ayat 10. Ini 110, mohon maaf ya. Jadi jelas bahwa Muhammad adalah manusia sama seperti Iya, kita. kenapa Jadi, dituhankan? kapan kita menuhankan Nabi Muhammad? Oh, Yusuf PI saja sudah mengakui Muhammad itu adalah Rabbnya umat Muslim. Bagaimana? Oke, sebentar, Mentawai asli biar saya diskusi dulu sama Ahmad ya. Oke, silakan. Oke, baik. Saya turunkan dulu Mentawai asli. Oke, Saya mau diskusi makasih. dulu dengan Ahmad. Ya, silakan Ahmad, jalankan kamera Anda. Ya, siap. Ya, begini. Gimana Ahmad. kami menuhankan Sebentar, Muhammad? Ahmad. Gini, pelan-pelan ya. Gini. Ya. Saya mau kasih dulu sebuah analogi yang sederhana nih. Analogi sederhana. Ada ibu-ibu ditangkap polisi. Ibu dibilang sama polisi ini, Anda menadah katanya. Terus ibu ini bilang begini, saya nggak menadah. Saya nggak menadah. Terus ditanya sama polisi ini, Ibu tahu menadah itu apa? Bengong dia. Oh. Tahu kan mama kan gitu. Ibu tahu apa itu menadah?
macet. Jadi begini, maksud saya begini Bang. Sebelum kita menyimpulkan apakah seseorang itu menadah, apakah seseorang itu menuhankan, apakah seseorang itu menipu, kita harus bicara dulu definisi. Bang, jangan bernapas di mic, Bang. Gini, apakah seseorang itu menuhankan, apakah seseorang itu menadah? Sebelum kita simpulkan seseorang melakukan perbuatan yang kita tuduhkan kepadanya, maka kita harus bicara dulu tentang definisi. Betul? Setuju? Menadah adalah segala perbuatan menerima, menyimpan, membeli sesuatu yang dia patut menduga itu adalah hasil kejahatan. Itu yang disebut penadahan. Jadi ketika ada orang datang kepada Anda, Bang, mau nggak motor harga 1 juta? Anda beli, ya kan? Seharusnya Anda curiga itu motor dari curian. Makanya Anda sudah dituduh melakukan penadahan. Nah, seperti itu juga menuhankan. Jangan Anda buru-buru, kami tidak menuhankan Muhammad. Sementara ditanya apa itu menuhankan, Anda bingung seperti emak-emak tadi. Nah, sekarang begini, Bang Ahmad. Maukah Anda menjelaskan definisi menuhankan sebelum kita simpulkan apakah umat Islam itu menuhankan Muhammad atau tidak? Baik. Jadi begini Bang, tadi kan udah saya sampaikan, ya kan? Pertanyaannya jangan muter-muter begitu Bang, bikin orang pusing itu framing. Kan nggak tahu menuhankan mereka, makanya sudah saya bilang. Masya Allah, luar kalian biasa tidak ini tahu kamu. apa itu menuhankan, makanya Ya. nggak sadar menuhankan Muhammad. Bang Edis, saudara kami ya, Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kamu Bang Edis, ya. Jadi begini Bang Edis, untuk masalah Tuhan, dengarkan. Tuhan itu tidak pernah disuruh, ya. Tuhan itu tidak pernah patuh kepada manusia. Ketika Ya, Anda Bang. mengatakan Tuhan itu sudah merujuk kepada sesuatu yang ditanya menuhankan. Sekarang saya bilang ini, Bang Ahmad, apakah semua orang menuhankan Allah? Jadi gini Bang, kalau misalkan mau debat, saya dulu atau abang dulu, begitu. Gini, Diskusikan. coba bisa nggak Anda live? Anda lihat live ini. Terus Anda kita ketemu di tengah nih. Biar kita nggak saling ini, bisa nggak? Enggak, ini aja di sini aja gak apa-apa. Oke, di sini aja. Gini bang. Apakah semua manusia yang ada di kolong langit ini menuhankan Allah? Lanjut. Enggak, dijawab dulu. Lanjut dulu, kan kamu menyampaikan argumen kamu. Kan beda argumen kamu dengan argumen saya beda. Begitu. Iya, makanya saya tanya dulu sebelum saya lanjut. Apakah semua orang menuhankan Allah? Saya nggak mau jawab sebelum kamu menyelesaikan argumennya. Kan nama juga diskusi. Baik, begini ya Bang ya. Kenapa Anda buru-buru mengatakan bahwa Anda tidak menuhankan Allah? Karena Anda tidak menuhankan Muhammad. Karena bahkan Anda tidak tahu definisi menuhankan itu apa. Menuhankan itu di dalam bahasa Arabnya menjadikan dia ilah. Ya kan? Nah, apa pengertian menjadikan sesuatu itu menjadi ilahmu? Karena banyak orang yang mengilahkan yang lain. Ada orang yang mengilahkan uang, ada orang yang mengilahkan ulamanya, ada orang yang mengilahkan manusia, ada orang yang mengilahkan Allah. Nah, makanya kita harus bicara dulu apa itu mengilahkan atau menuhankan. Nah, sebenarnya ada rujukannya di dalam Al-Quran, yaitu di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23. Apa di situ dikatakan? Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya di dalam terjemahannya. Betul? Betul? Lanjutin, saya nggak akan jawab. Nah, makanya berangkat dari ayat itu, mari kita simpulkan apa itu menuhankan. Ketika Al-Quran mengatakan mereka menuhankan hawa nafsunya, apakah mereka sholat? Oh, hawa nafsu. Oh, hawa nafsu. Apakah begitu? Tentu tidak. Apakah orang yang menuhankan hawa nafsunya berpikir
Mengilahkan hawa nafsunya artinya membuat dirinya takluk, tunduk, dikuasai oleh hawa nafsunya. Mengilahkan iblis artinya membuat dirinya takluk, tunduk, dikuasai iblis. Itu definisi mengilahkan atau menuhankan. Membuat dirimu takluk kepadanya, membuat dirimu tunduk kepadanya, dan membuat dirimu dikuasai, dikendalikan olehnya. Atau bahasa singkatnya adalah membuat dirimu menjadi hambanya. Itu sebenarnya menuhankan. Nah, ketika seorang muslim, saya tanya dulu nih, membuat dirinya takluk kepada syaitan, membuat dirinya dikuasai oleh syaitan, taat tunduk menjadi hambanya syaitan, maka menurut Al-Quran itu Anda sudah membuat syaitan menjadi Tuhan Anda, mengilahkan dia. Nah sekarang, apakah umat muslim mengilahkan Muhammad? Nah ini pertanyaan bagus. Jawabannya sudah pasti iya. Karena apa? Karena kalian menyerahkan ketaklukan, ketundukan, kepatuhan kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Makanya kalian menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Apa buktinya? Buktinya Muhammad mengendalikan kalian. Masuk kamar mandi harus pakai kaki kiri, kaki kanan. Keluar pakai kiri atau kaki kanan. Ya kan? Pagi-pagi jam 5 ambil air, kumur-kumur ke dalam mulut. Begini. Lalu begini. Siapa yang membuat Anda seperti itu? Bukankah Muhammad? Nah, makanya saya ada gambar bagus seperti ini. Nah, ini supaya Anda mengerti. Nah, ini. Siapa yang mengendalikan seorang muslim? Nah, setelah saya pelajari agama Islam, Bang, setelah saya dalami agama Islam itu sampai dalam, ternyata saya dapati bahwa hidup seorang muslim itu dikontrol, dikendalikan oleh seorang manusia yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Silakan, Anda tanggapi. Baik. Jadi kalau misalkan mau framing saya, insya Allah saya akan terus berpegang teguh kepada keyakinan saya sendiri ya. Karena di sini banyak sekali kaum muslimin ya, masya Allah, tabarakallah. Banyak sekali di sini pendukung Edis TV, masya Allah. Saya salut sekali dengan Bang Edis ya. Baik, teman-teman semuanya, silakan teman-teman dibuka surat Al-Kahfi ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di situ dikatakan, artinya katakanlah. Ini kalimatnya fi'il amr. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan bahwa dirinya adalah seorang manusia biasa. Seperti kalian yang diberi wahyu untuk menyampaikan bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah surat Al-Kahfi ayat 110. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kami dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa idzan sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang sangat dekat sekali dengan hambanya. Allah tidak terlihat dengan wujudnya, tidak seperti Tuhan Abang, mohon maaf ya Bang ya. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan kamu adalah manusia ya. Ini tidak. Kenapa yang ditanya apa, yang dijawab apa? Yang saya tanya, bagaimana posisi Anda terhadap seorang manusia yang bernama Muhammad? Bukankah Anda dikendalikan olehnya? Anda membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad, sehingga ketika Muhammad bilang A, kalian harus A juga. Dengarkan dulu makanya Bang, jangan dipotong-potong dulu, sebentar. Ini kok jadi masalah kelihatan atau tidak kelihatan? Dengarkan dulu Bang, Silakan. Masalah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya saya bilang berarti memang benar kalian diperintahkan untuk menuhankan itu Muhammad. Perintah Allah, bukan perintah Nabi Muhammad, Bang Edis. Ini saya mau teriak-teriak atau bagaimana nih? Oh, mati ininya udah habis. Pelan-pelan, tenang aja, tenang. Mau diskusi nggak? Kalau mau pakai diskusi, pakai data sama saya, yuk. Oke. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dia adalah yang telah menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya dalam waktu 6 hari.
Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, bahkan disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha azizun alim. Sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang Maha Mengetahui atas segala sesuatunya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Allah yang Maha Ghaib, tidak terlihat. Allah tidak nampak. Allah perintahkan kepada kita tentang salat. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah Allah, perintah. Ya, seruan. Ya, itu kalimatnya ya nida. Di sini udah jam 10:30 Bang ya. Jadi saya pelan-pelan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Untuk puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ya diwajibkan bagi kalian berpuasa, ya seperti apa yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah. Allah tidak pernah diperintahkan oleh manusia, tidak pernah. Ya. Jadi kalau misalkan bicara tentang Allah dan Muhammad itu jauh sekali. Sedangkan tadi saya sampaikan Muhammad itu adalah qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Bahwasanya katakan Muhammad. Bang, mohon maaf nih Bang, saya potong ya. Anda ini tidak nyambung. Anda ini malah menjelaskan Allah itu apa. Saya tidak tanya apakah Allah itu nggak kelihatan atau kelihatan. Karena di sini nggak ngerti-ngerti apa yang saya sampaikan. Yang saya tanyakan bukan itu Bang. Yang saya tanyakan, apakah perlakuan Anda kepada Muhammad itu masuk kategori mentuhankan atau mengilahkan dia? Makanya tadi saya sudah panjang lebar menjelaskan apa itu mengilahkan. Saya kasih contoh. Begini. Saya orang Kristen. Bagaimana saya memperlakukan Bapa di sorga? Bagaimana saya memperlakukan Yesus? Bagaimana saya memperlakukan Roh Kudus? Saya harus membuat Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menguasai hidup saya. Contoh. Saya sebagai orang Kristen harus membuat hidup saya ini dikendalikan oleh roh yang daripada Tuhan itu. Supaya saya takluk, tunduk, melakukan apa kehendak Roh Kudus yang ditempatkan di dalam diri saya. Sehingga ketika saya hendak mencuri, lalu Roh Kudus yang ada di dalam diri saya itu mengingatkan saya supaya jangan mencuri, lalu saya ikut apa kata Roh Kudus. Itulah yang dimaksud saya membuat Roh Kudus itu menjadi Tuhan. Dia bertahta di dalam hidup saya. Dia mengendalikan hidup saya. Langkah-langkah kaki saya ditentukan oleh dia. Makanya ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, bukankah kalian umat muslim memperlakukan Muhammad sedemikian rupa sehingga hidup kalian dikendalikan, dikontrol, dirajai oleh seorang manusia yang bernama Muhammad? Bahkan masuk kamar mandi saja Anda harus ngikutin omongan Muhammad. Makanya saya bilang Bang, itulah yang dimaksud kalian menjadikan Muhammad sebagai ilah kalian. Gimana ini nggak nyambung-nyambung saudara-saudara? Makanya saya bilang Bang, kurang-kuranginlah membenturkan kepala ke ubin supaya kita lebih cerdas begitu. Silakan. Oke Bang. Ya maksud saya itu kan tadi saya sampaikan definisi tentang Tuhan dan Muhammad. Bukan definisi Tuhan Bang, definisi menuhankan. Ya, aduh berat saudara-saudara. Sebelum Oke saya apa itu menuhankan Bang? Menuhankan itu apa? Dengarkan ya. Silakan. Sebelum saya menyampaikan terkait mengenai jawaban itu tadi, saya sampaikan dulu tentang pengertian Allah dan Muhammad itu perbedaannya sangat jauh sekali. Bukan itu yang kita bahas Bang Ahmad. Yang kita bahas perbuatan mengilahkan atau menuhankan sesuatu itu apa? Dah dengar ya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ati Allah wa atiur Rasul. Ya, yang pertama ikutilah Allah dan ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini sebagai pedoman kita, ya. Dan hadis adalah wama yantiqu anil hawa. Sesuatu yang keluar daripada bibir lisannya Nabi Muhammad SAW itu adalah wahyu, termasuk perbuatannya. Dan kemudian Rasulullah SAW ya terkait mengenai amalia sunnahnya itu yang kita ajar, yang Rasulullah ajarkan kepada kita sekalian.
Dan kita sebagai kaum muslimin harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Pertama, untuk menjadikan landasan bagi kita sekalian untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kami tidak pernah menuhankan Muhammad. Karena tadi saya sampaikan. Buset. Bang, menuhankan tuh apa sih Bang? Menuhankan tuh apa? Apa menuhankan itu? Bang, kalau misalkan disamakan dengan apa namanya keyakinan abang sama keyakinan saya kita nggak bos. Menurut agama Islam, coba dicek dulu surat Al-Jaziyah nomor 23, silakan. Udah. Enggak, dicek dulu. Anda malu sih. Ingin menghindar. Silakan dibaca aja. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menuhankan hawa nafsunya? Dicek ayatnya, betul atau tidak? Terus? Nah, sekarang saya tanya, menuhankan hawa nafsu itu apa maksudnya? Jadi begini Bang, kalau apakah menganggap bahwa hawa nafsu itu adalah Allah? Itu kan seperti pikiran Anda ketika saya bilang menuhankan Muhammad berarti menganggap Muhammad itu Allah, bukan begitu. Itu kan soal al-jasiyah, ya Bang, dengarkan. Iya, makanya berangkat dari ayat itu kita bisa mengambil kesimpulan pengertian menuhankan menurut Al-Qur'an. Itu menyatakan bahwa orang-orang kafir menuhankan hawa nafsu mereka. Oke, makanya saya tanya, apakah menuhankan hawa nafsu itu artinya menganggap hawa nafsu itu adalah Allah? Kan disebutkan apa? Apakah menuhankan hawa nafsu artinya menganggap hawa nafsu itu adalah Allah? Untuk masalah itu kan apa namanya, untuk gimana Bang? Coba pertanyaan. Berat kan? Makanya saya bilang, Anda ini tidak tahu menuhankan itu apa. Oke. Pertanyaannya apa lagi? Coba. Mereka menuhankan hawa nafsunya. Apakah menuhankan hawa nafsunya artinya menganggap bahwa hawa nafsunya sang pencipta? Kan tentu tidak. Bukan begitu maksud menuhankan hawa nafsu. Apakah menuhankan hawa nafsu berarti menganggap bahwa hawa nafsu itu Allah? Tidak. Tetapi menuhankan hawa nafsu adalah membuat dirimu seperti ini nih, dikendalikan, dikuasai, dikontrol, takluk Anda kepada hawa nafsu Anda, betul? Tidak, saya tidak tidak takluk terkait mengenai hal itu. Saya tidak bilang Anda, saya bilang pengertian. Tahluk, pengertian menuhankan hawa nafsu. Inilah kalau ngomong sama orang muslim, saudara. Makanya saya ini apakah hanya saya seorang diri yang masih berharap-harap ada orang Islam yang cerdas begitu? Makanya saya tidak bilang Anda tahluk kepada hawa nafsu. Saya bilang pengertian menuhankan hawa nafsu. Menuhankan hawa nafsu artinya Anda sudah membuat hawa nafsu Anda itu menjadi sesuatu yang segala-galanya. Anda utamakan, Anda takluk kepadanya, tunduk kepadanya, dikuasai olehnya. Anda menjadi hambanya, budak hawa nafsu Anda itu. Sehingga Anda menuruti keinginan hawa nafsu itu. Itu yang dimaksud menuhankan hawa nafsu. Sehingga ketika orang takluk, tunduk, patuh menjadi budaknya iblis, maka menurut Al-Quran sesungguhnya orang-orang itu telah menuhankan iblis. Di mana ayat berapa? Tadi sudah saya suruh baca surat Al-Jaziyah nomor 23. Emang artinya itu? Emang artinya coba begitu? Silakan baca dulu, dibaca dulu. Dibaca sama kamu aja, kan kamu ini mengeluarkan data. Astaga, teman-teman sabar ya. Yang nonton pun saya tahu kalian pasti aduh gregetan ini sama orang Ahmad nih. Karena apa? Karena memang mohon maaf, survei membuktikan jikalau kepala sering terbentur ke ubin akan menurunkan IQ. Betul. Makanya kalau punya kepala jangan sering dibentur-benturkan ke ubin. Karena itu akan menyebabkan intelijensi. Ada berapa tadi? Ayat berapa? 23. Coba, gimana artinya? Saya pengen dengar. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul. Lanjut. Nah, poinnya adalah ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Betul. Dulu Bang. Tadi kamu mengatakan bahwa iblis dijadikan Tuhannya. Mana? Enggak ada di sini. Di situ hawa nafsu dijadikan Tuhan. Enggak ada. Tadi kamu salah menyebutkan. Coba.
Betul tidak di situ hawa nafsu dijadikan Tuhan? Allah, 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 Allah. Lihatin. Tadi kamu mengatakan bahwa iblis jadikan Tuhan. Mana di sini ada nggak? Iya, berangkat dari ayat itu berarti Kamu salah, kalau Edis. orang Bang Edis, kamu salah. berangkat dari ayat itu berarti ada nggak orang yang menuhankan iblis? Di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke. Allah membiarkan berdasarkan ilmunya. Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Tadi kamu mengatakan bahwa iblis jadikan Tuhannya. Mana gak? Oke, baik. Sudah bisa saya tanggapi. Silakan nyalakan kamera Anda kembali. Ya, kalian akan melihat bagaimana kualitas seorang muslim. Ya, ini seperti ini mereka kualitas muslim kayak begini. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Kamu salah mengartikan. Oke, sebentar Ahmad. Menurut ayat itu ada orang yang menuhankan hawa nafsu, betul? Lanjut. Nggak ada Nggak, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Lanjut, nanti saya sampaikan. Oke lah, baiklah ya. Kita kasih dulu kesempatan kepada muslim yang cerdas yang mau menjawab ya. Edis takut ya? Bukan takut, masalahnya IQ kamu di bawah rata-rata. Rekod tepat. Takut. Oke, sekarang saya tanya, apakah ada orang yang menuhankan hawa nafsu? Lanjut. Oke, baik, silakan. Anda cari lawan yang selevel dengan Anda. Shalom teman-teman Alumaga, jumpa lagi dengan Alumaga Channel. Baru saja kita menyaksikan diskusi Edis dengan seorang pria saudara kita itu dari Muslim, yaitu bernama Ahmad 313. Dalam diskusi agama seringkali melibatkan pertanyaan yang mendalam mengenai keyakinan dan interpretasi teks-teks suci. Dalam hal ini penting untuk memahami bahwa setiap jawaban tidak hanya bergantung pada argumen rasional, tetapi juga pada pengalaman spiritual dan konteks budaya yang membentuk pandangan individu. Jika dalam diskusi satu pihak mengajukan pertanyaan yang menyentuh aspek fundamental agama, sementara pihak lain memberikan jawaban yang tegas, maka penting bagi kedua belah pihak untuk menjaga sikap saling menghormati. Jangan sampai debat menjadi ajang untuk menunjukkan siapa yang lebih benar, tetapi lebih kepada pemahaman yang lebih dalam dan memperkaya wawasan tentang keyakinan masing-masing. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau juara. Jadilah penonton yang baik dan bijak. Tuhan Yesus memberkati.